balik soal tadi pelayanan, mungkin rasa ini masyarakat, mungkin apa rasa masyarakat tidak merasa nyaman dengan air bersih dalam beberapa tahun. Sampai kapan nih akan berakhir kondisi yang seperti ini kita perkirakan? Iya, insya Allah ini kan proyek, ya, artinya menyangkut anggaran, semua proyek itu harus selesai di akhir tahun. Nah, ini kan sudah akhir tahun, sudah bulan November. Nanti proyek harus berakhir saat Desember, mungkin tanggal 15 atau tanggal 20 semua proyek harus selesai. Dan kita berharap melihat progres yang ada, kita optimis bahwa ini akan bisa kita selesaikan, kecuali terjadi hal-hal yang luar biasa lainnya, ya. Kalau melihat progres proyek, kita yakin bahwa ini akan segera selesai. Tapi bukan berarti ini selesai lalu masalah kita selesai. Tidak juga. Karena mengapa? Karena kita PDAM ini tergantung kepada banyak faktor, ya. Kita bergantung kepada listrik, kita bergantung kepada ketersediaan air baku, dan ini sangat bermasalah saat ini. Seperti kita tahu bersama bahwa bendungan karet yang selama ini menopang kebutuhan air kita sedang dalam kondisi bermasalah, sedang bocor. Kalau ini agak musim-musim seperti ini, karena masih musim hujan, ini agak tertolong karena muka air masih tinggi. Saya khawatirkan nanti kalau musim kemarau tiba, mungkin mulai bulan 6, bulan 7, bulan 8, ya, saat kemarau lalu bendungan karet bocor, ini masalah baru buat kita. Airnya turun, kita tidak bisa beroperasi sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin turun 50%. Nanti jangan bilang kemarin PDAM bilang alasannya WTP sedang diperbaiki, ini WTP-nya sudah diperbaiki kok masih ada masalah lagi. Ya, ini mohon ya, kita karena PDAM itu beroperasional dengan ketergantungan di pihak lain. Kami berharap juga bahwa pelayanan PLN pun semakin baik, karena kita sangat tergantung pada PLN. Begitu PLN mati, kita langsung mati. PLN-nya hidup, kita tidak bisa langsung hidup. Nah, itu masalah juga. Kita butuh waktu untuk normalisasi lagi. Kadang-kadang kita beralasan PLN mati, ini Pak, listriknya kan sudah hidup, mengapa airnya belum ngalir juga? Jadi kita butuh waktu lagi. Kita punya backup generator yang cukup untuk kita, tapi begitu PLN-nya mati, kita butuh waktu paling tidak setengah jam untuk bisa masuk ke sistem kita. Ya, tidak langsung colok hidup lagi, karena beban pemakaian kita itu 1 megawatt, cukup besar. Mungkin pemakaian listrik terbesar di Banda Aceh itu di kita. Ya, jam nyala kita dapat setiap tahun dapat semacam penghargaan dari PLN. Kita PDAM ini jam nyala paling tinggi. Itu pemakai paling besar. Jadi kita sangat tergantung kepada PLN. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini PLN pun sudah menunjukkan sudah lumayan bagus lah. Sering tidak sering blackout lagi, ya. Karena begitu PLN-nya mati, kita butuh waktu setidak-tidaknya 1 jam untuk bisa masuk ke sistem kita, sistem yang normal. Kadang begitu masuk ke sistem kita, PLN hidup lagi. Nah, ini lagi pergantian itu butuh waktu lagi. Nah, ini mohon juga, bukan tanpa bermaksud mencari kambing hitam, karena kita yakin, kita tahu pasti bahwa pelayanan, bicara pelayanan adalah pelayanan yang orang-orang mau sempurna. Ya, kami berusaha terus untuk bisa memenuhi itu. Balik tadi, karena kondisi saya dengar bendungan karet yang di Lambaru di Kurung Aceh ini sedang bocor, yaitu bendungan karet di bawah BWS, ya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU, dan saat ini WTP juga di-upgrade. Dengan kondisi dua masalah ini, sekarang produksi Banda Aceh berapa nih untuk hari ini, berapa nih? Rata-rata kita di 600-an liter per detik. Berarti masih normal. Kalau tidak bermasalah dengan jaringan, sebenarnya kita tidak ada masalah, karena sebenarnya 600 liter sudah cukup untuk seluruh warga kota. Tapi karena jaringan kita juga butuh perbaikan, banyak bocor di mana-mana, sehingga itu tidak cukup. Ya, kita harus butuh sekarang 800 liter. Itu saya tadi katakan, kenapa kita upgrade nih WTP? Berarti memang sebenarnya kebutuhan Banda Aceh 600 sudah cukup. Ya. WTP kita itu dibangun tahun 75 dengan kapasitas awal itu sekitar 250 liter per detik. Ya, lalu di tahun 93 kita upgrade ke 500. Tapi seiring karena kebutuhan pemakaian itu kita naikkan produksinya tanpa
mengupgrade WTP. Ya, kita tambah airnya tapi WTP-nya tidak diapa-apain. Di saat musim air bagus, air Sungai Kung Aceh jernih, kita bisa penuhi kebutuhan. Kenapa? WTP kita bisa ngolah. Tapi pada saat musim hujan, air Kung Aceh keruh, kita terpaksa berproduksi sebesar kapasitas terpasang, tidak bisa lebih. Kalau lebih, airnya tidak bisa bersih. Nah, kalau kita paksakan untuk beroperasi seperti biasa, itu kita terpaksa mengorbankan kualitas. Jadi, kenapa selama ini kita genjot ke kapasitas normal? Dampaknya apa? Orang mengeluh juga, kok airnya keruh ya. Nah, jadi kami harus pilih sekarang, kasih air cukup atau kasih kualitas yang cukup. Tapi kadang-kadang kami lebih memilih kasih air cukup aja lah daripada lebih banyak orang yang tidak dapat air lalu air sudah terkurung sedikit. Karena bagaimanapun yang keruh juga air sebenarnya. Ya, mungkin mohon maaf selama ini, tapi kita berharap setelah uprating ini selesai kita bisa di kapasitas 800 itu airnya masih cukup jernih. 800 ini berarti karena mesinnya sudah mumpuni ya. Kalau dulu dipaksakan untuk bisa beroperasi, tapi dengan mengorbankan kualitas ke tingkat kekeruhan ya. Oke. Balik ke masalah lain. Apa yuk ini ya mungkin juga publik udah tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita kan PDAM Tirta Daru ada proyek reservoir di Taman Sari. Mungkin masyarakat banyak nggak tahu karena lokasinya tersembunyi. Ini persis di belakang kantor PPRK ya, di belakang Barata reservoir. Ini apa sih peran, fungsi dan kenapa reservoir ini dibangun? Apa salah manfaat nanti, apa kelebihan setelah reservoir ini berfungsi? Salah satu kekurangan kita selama ini bahwa kita kekurangan bak penampungan reservoir. Seharusnya kita punya reservoir minimal 20% dari total air yang kita distribusikan setiap harinya. Jadi saat ini kita distribusikan air sekitar 50.000 sampai 60.000 meter kubik per hari. Melihat produksi itu, setidaknya kita punya 20%-nya bak tampung. Artinya 20% dari 60.000 kita butuh bak penampung sebanyak 20% dari 60, 20% 12.000 meter kubik ya. Tapi sayangnya total keseluruhan kita punya cuma 3.000. Ya, kita punya di WTP 2.000, punya di sini 1.000, cuma 3.000. Ini dampaknya apa? Begitu bermasalah dengan produksi, airnya langsung habis, drop terus. Tapi kalau ada tampungan, tentunya kalau bermasalah dengan produksi kita masih punya air tampungan. Kemudian letak WTP kita jauh di Aceh Besar sana. Wilayah pelayanan kita sampai ke Ulele yang jaraknya sekitar hampir 15 km. Ya, tentunya tekanan dalam pipa itu sudah sangat berkurang. Airnya ada tapi nggak nembak lagi. Jadi lalu kita memutuskan untuk membangun reservoir, namanya booster pump reservoir yang dilengkapi oleh pompa untuk menambah tekanan di jaringan kita. Setelah itu beroperasi, kita berharap bahwa satu wilayah di wilayah Barat Banda Aceh ada 4 kecamatan, insya Allah akan terlayani dengan baik. Dan itu sudah mulai kita operasionalkan sejak semingguan ini. Sudah beroperasi? Iya, kemarin Pak Wali sudah datang. Tapi kan beroperasi sekarang masih tergantung dengan giliran juga. Masih masuk gilirannya juga. Saat tidak ada air di reservoir kita, tentunya tidak bisa kita, belum optimal lah. Sudah kita operasikan tapi belum optimal. Walau sebenarnya belum diserahkan ke kita. Ini masih dalam masa pemeliharaan ya? Belum pemeliharaan, masih masa pembangunan. Dari proyeknya, dari proyeknya masih dalam uji coba. Dan alhamdulillah kita tidak melihat ada masalah yang berarti. Kita coba operasionalkan terus. Semoga bisa seperti yang kita mau lah ya. Nanti wilayah barat di sana ada 4 kecamatan Beraksa yang utama, kemudian kecamatan Baitur Rahman, ada kecamatan Kota
kecamatan apa? Kutaraja, Jaya Baru dan Kutaraja, ada 4 kecamatan dengan pelanggan antara 10 sampai 15.000 pelanggan akan bisa kita layani dari reservoir sana. Berarti saya menangkap reservoir ini yang pertama dia cadangan ya? Ya. Cadangan ketika seandainya WTP mati sejam, nah, masih ada air di beberapa bak penampungan. Karena di WTP di bak yang kita bangun di Taman Sari itu isinya 3.000 meter kubik. Oh, sama dengan 2 yang udah ada sekarang. Ya, tapi sebenarnya belum cukup ya itu semua. Kita butuh setidaknya 12.000 meter kubik. Ya. Kemudian fungsi yang lain reservoir ini juga mendorong sekali lagi. Berarti air semacam 2 kali dipompa ya. Iya, sebenarnya nggak 2 kali. Dari Lambaro didorong ke kita masukkan ke WTP ke reservoir dan itu sudah nol balik. Lalu dari reservoir kita pompa. Kalau kemarin langsung dipompa dari Lambaro. Ya. Ini enggak, ini lebih memperdekat wilayah pelayanan kita. Artinya ke depan wilayah-wilayah sana lebih kencang airnya. Kita berharap seperti itu, tapi tentunya juga ini perlu dukungan dari masyarakat. Kita berharap nanti masyarakat tidak lagi pakai sanyo. Kalau pakai sanyo tidak langsung ke pipa kita. Karena kalau disedot sebesar apapun mesin kita akan kalah. Ya. Menyangkut 15.000 pelanggan di sana. Kalau ini sekarang 15.000 pakai sanyo. Ya, sanyo yang paling kecil itu kapasitasnya setengah liter per detik. Setengah liter per detik. Jadi kalau ada 15.000 artinya ada 7.500 liter per detik. Jadi baru masuk aja dari langsung. Belum masuk lagi karena kapasitas reservoir kita itu hanya 200 liter per detik. Yang ditarik pelanggan kalau 10% saja itu 700 liter per detik. Jadi nggak akan ada air juga kalau pelanggan tidak taat pada aturan ini. Kita berharap ke depan pelanggan bisa menyediakan bak tampung bawah tanah yang cukup untuk kebutuhan harian. Nah, itu airnya masuk sendiri. Lalu kalau mau tekanan, ya baru dari itu boleh disedot. Sedot untuk mau naikkan ke lantai 2, ke lantai 3. Sekarang tidak, pelanggan langsung sambung ke pipa PDAM. Jadi serba salah kita melarang pelanggan yang nggak sambung, pelanggan nggak dapat air. Kita nggak larang, makin memperburuk pelayanan. Ini nanti ketika ada tekanan mungkin sudah naik 1 meter ke bak, kita berharap pelanggan tidak lagi tarik. Dan kita akan memperlakukan aturan bahwa tidak boleh ada sambungan langsung dari pompa pelanggan ke jaringan PDAM, insya Allah. Jadi kita sarankan mereka buat bak penampung minimal untuk kebutuhan 1 hari. Kalau biasa pakai 1 kubik 1 hari, artinya punya bak 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Tentunya rumah-rumah besar ya, lebih besar lagi. Jadi ada bak penampungan dalam tanah. Jadi air hidup langsung masuk ke bak. Iya, benar. Oke. Kemudian berarti dari bak penampungan nanti baru boleh. Terserah pelanggan mau bawa kemana. Ya, karena memang harus pakai mesin kalau ada lantai. Dimanapun seperti itu. Tapi tidak ada kota. Mungkin di luar negeri ada ya, tapi kan di Indonesia ini tidak ada kota yang bisa langsung dari keran lalu ke lantai 2 ya. Nah, nanti saya yakin kalau semua tidak pakai lagi, kalau ukuran bak normal artinya 1 meter dari tanah itu kita bisa kasih airnya. Sekarang kalau kita tidak pakai sanyo, justru air bak kita disedot oleh pelanggan lain yang pakai sanyo. Ya. Berarti seperti ini, berarti kalau ada 15.000 artinya nanti rebut ya, nanti tetap ada di dapat aja. Untuk kapasitas kita penuh 800 liter per detik. Ya, kalau setengah liter per detik mesin pelanggan, artinya kan cuma cukup untuk 1.600 pelanggan. Padahal kita punya 50.000 pelanggan, 50.000 loh kalau total. Ya, yang bisa dilayani segera hanya 1.600. Nah, jadi nggak mungkin hanya 7% mungkin 7%, sementara 93%-nya tidak dapat air yang cukup. Padahal bukan tidak ada air, tapi karena rebutan itu tadi. Ya, tapi kalau punya bak lalu ditampung, mungkin ya nggak ada masalah, semua nggak akan bermasalah dengan air.